What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Thousand years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, oke baik. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Mengapa perbankan syariah penting untuk Indonesia? Nah, karena Indonesia adalah negara
dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini memberikan potensi yang besar untuk pengembangan sistem keuangan berbasis syariah. Namun, meski potensi besar, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan sektor ini dengan tujuan yang pertama yaitu memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Yang kedua, meningkatkan inklusi keuangan. Nah, di sini untuk membuka akses layanan keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh bank konvensional. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional. Nah, di sini untuk meningkatkan daya saing dan integrasi dengan sistem keuangan syariah global. Perkembangan perbankan syariah juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, adil, dan beretika. Oke, sekarang kita masuk ke definisi perbankan syariah. Definisi perbankan syariah yaitu perbankan syariah. Nah, di sini perbankan syariah adalah sistem perbankan yang mengacu pada hukum Islam syariah dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Ciri-ciri utama perbankan syariah yaitu yang pertama, ada berbasis bagi hasil. Nah, di sini berbasis bagi hasil adalah menekankan pada kemitraan antara bank dan nasabah dalam bentuk investasi atau usaha bersama. Yang kedua, keuntungan berbasis transaksi real. Nah, di sini keuntungan hanya diperoleh dari kegiatan ekonomi nyata, bukan dari spekulasi. Yang ketiga, etika dalam bisnis. Semua produk dan layanan harus sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Yang keempat, keadilan ekonomi. Nah, di sini menjamin pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Oke, sekarang kita masuk ke akad-akad dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada murabaha atau jual beli. Nah, bank membeli barang atau nasabah kemudian menjualnya dengan margin keuntungan. Yang kedua, mudharabah atau kemitraan usaha. Bank menyediakan modal untuk usaha yang dikelola oleh pihak lain dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, musyarakah atau kerjasama. Nah, di sini kedua belah pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Yang keempat, ada ijarah atau sewa. Penyewaan barang atau jasa dengan biaya yang disepakati. Yang kelima, ada wadiah atau titipan. Nah, di sini simpanan yang dapat diambil kapan saja oleh nasabah. Tujuan utama dari perbankan syariah yaitu adalah menciptakan keseimbangan ekonomi dengan menitik beratkan pada nilai-nilai etika, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, regulasi Bank Indonesia. Nah, di sini landasan operasional perbankan syariah. Untuk memastikan perkembangan perbankan syariah berjalan dengan baik, Bank Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi diantaranya. Oke, di sini saya akan membahas di standar akuntansi dan kepatuhan syariah. Nah, di sini yang pertama yaitu ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Setiap lembaga perbankan syariah diwajibkan memiliki DPS untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua ada standar pelaporan keuangan. Nah, di sini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan transaksi syariah. Oke, sekarang kita masuk ke peraturan produk keuangan syariah.
Nah, di sini yang pertama ada panduan untuk inovasi produk seperti tabungan syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan pembiayaan berbasis akad syariah. Nah, terus kita lanjut ke ada yang kedua yaitu perlindungan nasabah untuk memastikan bahwa semua produk sesuai dengan syariah dan tidak merugikan pengguna. Oke, yang sekarang kita masuk ke ketiga yaitu insentif untuk bank syariah. Nah, di sini yang pertama yaitu ada keringanan pajak bagi produk syariah tertentu. Yang kedua ada dukungan untuk membuka cabang baru di daerah-daerah yang belum terjangkau. Dengan regulasi ini, Bank Indonesia menciptakan ekosistem yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan perbankan syariah. Oke, sekarang kita masuk yang keempat yaitu ada inisiatif pemasaran atau meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Nah, di sini pemasaran adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Bank Indonesia berperan aktif melalui yang pertama yaitu ada edukasi publik. Nah, di sini edukasi publik yaitu seminar dan lokakarya untuk memberikan informasi tentang manfaat menggunakan layanan syariah. Terus ada sosialisasi ke sekolah dan kampus. Nah, di sini komunitas untuk menjangkau generasi muda. Sekarang kita masuk ke kampanye media. Nah, di sini kampanye media ada menggunakan media sosial, televisi, dan radio untuk menyebarkan informasi tentang produk-produk syariah. Dan ada mempromosikan testimoni nasabah yang telah merasakan manfaat perbankan syariah. Oke, sekarang kita masuk ke branding produk syariah. Nah, di sini yang pertama yaitu kita harus membuat produk keuangan syariah lebih menarik dengan pendekatan modern dan digital. Yang kedua ada memanfaatkan aplikasi mobile dan internet banking untuk mempermudah akses masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke peningkatan infrastruktur atau fondasi untuk keberlanjutan. Nah, di sini Bank Indonesia mendukung peningkatan infrastruktur fisik dan digital perbankan syariah. Nah, di sini ada sekarang kita masuk ke teknologi digital. Nah, teknologi digital di sini ada yang pertama yaitu pengembangan aplikasi fintech berbasis syariah. Yang kedua ada integrasi layanan e-wallet dengan prinsip syariah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke jaringan fisik. Nah, di sini jaringan fisik yang pertama yaitu penambahan cabang bank syariah di daerah yang belum terjangkau layanan perbankan. Yang kedua, ada peningkatan aksesibilitas layanan seperti ATM syariah dan kantor cabang keliling. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan masyarakat mengakses layanan. Nah, di sini sekarang kita masuk ke kolaborasi dengan lembaga keuangan. Oke, nah Bank Indonesia mendorong sinergi antara lembaga keuangan untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Sekarang kita masuk ke kemitraan dengan bank konvensional. Nah, di sini kemitraan dengan bank konvensional yaitu yang pertama, memberikan insentif kepada bank konvensional yang membuka unit usaha syariah atau UUS. Yang kedua ada kolaborasi global. Nah, di sini yang pertama yaitu menarik investasi dari lembaga keuangan internasional untuk memperkuat modal bank syariah di Indonesia. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pendidikan dan pelatihan atau investasi pada SDM. Bank Indonesia memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui yang pertama ada program sertifikasi. Mengadakan sertifikasi khusus untuk tenaga kerja di sektor syariah. Yang kedua ada pendidikan formal. Bermitra dengan universitas untuk membuka program studi terkait perbankan syariah. Yang ketiga ada edukasi masyarakat. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan bagi masyarakat umum. Yang ke-8, dukungan untuk UMKM atau pilar perekonomian nasional.
UMKM menjadikan fokus utama perbankan syariah karena kontribusi yang besar terhadap ekonomi nasional. Sekarang kita lanjut ke inisiatif mencangkup. Yang pertama ada pembiayaan mikro, yaitu mempermudah akses pembiayaan dengan margin rendah dan proses yang cepat. Yang kedua, pendampingan untuk melatih UMKM dalam manajemen keuangan dan pemasaran. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas untuk mendukung koperasi syariah untuk membantu pelaku UMKM. Yang kesembilan, tantangan pertumbuhan atau hambatan dan strategi mengatasinya. Perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti kompetensi dengan bank konvensional. Perbankan syariah perlu meningkatkan inovasi untuk produk dan efisiensi layanan. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat belum memahami manfaat dan prinsip dasar perbankan syariah. Yang ketiga, minimnya infrastruktur digital. Diperlukan pengembangan teknologi agar dapat bersaing di era digital. Oke, sekarang kita masuk di fungsi dan tujuan perbankan syariah. Fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki berbagai fungsi utama yang membedakannya dari bank konvensional. Di antaranya yang pertama yaitu penyediaan jasa keuangan berbasis syariah. Memberikan layanan keuangan seperti simpanan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menghindari praktik riba, gharar, dan masyir dalam setiap transaksi keuangan. Yang kedua, distribusi keuangan yang adil. Nah, di sini untuk mendorong pemerataan ekonomi melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Yang ketiga, mendukung kegiatan ekonomi halal. Nah, di sini memastikan semua transaksi dan investasi yang dilakukan mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, peningkatan inklusi keuangan. Nah, di sini menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem perbankan konvensional, terutama komunitas yang lebih nyaman dengan layanan keuangan berbasis syariah. Yang kelima, ada stabilitas keuangan. Dengan menghindari spekulasi dan fokus pada kegiatan ekonomi real, perbankan syariah membantu menjaga stabilitas sistem keuangan.